Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Nafisa Salmanuha dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 21.0305.0064. Di sini maksud pembuatan video ini adalah untuk memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan, Magister Pendidikan. Pertanyaan pertama, mengapa kepala sekolah, guru, dan stakeholder lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum? Guru, kepala sekolah, maupun stakeholder lainnya perlu dilibatkan dalam pengembangan kurikulum karena mereka memiliki peran yang penting dalam membantu proses berjalannya pengembangan kurikulum. Salah satu contohnya adalah peran guru, peran orang tua, peran pemerintah, peran karyawan sekolah. Peran guru adalah menyampaikan materi pembelajaran, menyiapkan metode pembelajaran, serta membuat rencana pembelajaran harian, bulanan, dan tahunan. Peran orang tua adalah mendukung pendidikan murid di sekolah, membiayai pendidikan anak murid, memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak murid. Peran pemerintah sebagai stakeholder pendidikan adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, membuat kurikulum yang baik dan menyesuaikan dengan kondisi geografis, memberikan program pendidikan yang berkelanjutan, serta mendukung semua upaya peningkatan mutu pendidikan oleh organisasi atau individu. Yang terakhir yaitu peran karyawan sekolah adalah diharapkan bisa bekerja sama untuk saling diskusi tentang aturan pendidikan di sekolah dan menyebarkan informasi tentang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan dan mengatasi masalah yang terjadi. Pertanyaan kedua, pandemi COVID-19 membuat pendidikan berdampak sangat luar biasa. Ada wacana perbaikan kurikulum di tahun 2022. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, wacana perubahan kurikulum di tahun 2022 ini sangat tepat karena wacana perubahan kurikulum ini lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat pada materi. Pembelajaran dengan kurikulum yang akan diterapkan ini dimaksudkan supaya guru dapat lebih memahami sejauh mana kebutuhan materi bagi siswanya. Karena selama ini kurikulum yang berjalan terkesan memaksakan semua materi bisa diterima siswa, sehingga terlalu padat. Kurikulum yang diterapkan diharapkan mampu memberi ruang para guru untuk bisa menjelaskan poin penting dari materi yang disampaikan secara mendalam. Guru nantinya juga punya kendali memilah dan menyampaikan materi mana dari pembelajaran yang relevan diterima oleh para siswa. Pertanyaan ketiga, guru menjadi aktor utama dalam implementasi kurikulum. Menurut pendapat Anda, kompetensi apa agar dapat membantu guru dalam memaksimalkan proses pembelajaran? Menurut pendapat saya, guru harus memiliki 4 kompetensi agar dapat membantu dalam memaksimalkan proses pembelajaran. 4 kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan baik bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua,
dan masyarakat di sekitar. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional atau keprofesionalan, yaitu kompetensi penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Pertanyaan keempat, ada istilah trilogi pendidikan. Jelaskan maksud tersebut sesuai dengan pemahaman Anda. Trilogi pendidikan ini pertama kali dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ada Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Maksud dari trilogi pendidikan ini adalah yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tuladha, atau biasa disebut dengan yang di depan memberi teladan. Arti dari trilogi pendidikan pertama ini adalah guru merupakan panutan bagi siswanya, sehingga perilaku guru harus dapat mencerminkan sebagai guru yang teladan dan baik. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, atau yang di tengah memberi keinginan. Guru adalah motivator bagi siswanya, mendampingi siswa menciptakan ruang impian yang ia inginkan. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, atau yang di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dorongan bagi siswa setelah ia menyadari akan impiannya. Biarkan siswa berkembang sesuai dengan keinginannya. Pertanyaan kelima, di sekolah dasar guru harus memahami tahapan psikologis dalam perkembangan anak. Jelaskan pendapat saudara tentang hubungan antara kajian psikologis dengan pembelajaran di SD. Kajian psikologis ini sangat berhubungan dengan pembelajaran di SD karena kajian psikologis membantu siswa untuk melatih kedisiplinan, membentuk karakter siswa, dan membantu guru mengetahui karakteristik setiap siswa. Kajian psikologis ini juga dapat membantu membentuk watak siswa serta sikap sopan santun dan menaati peraturan sekolah. Pertanyaan ke-6, 10 tahun terakhir banyak sekali sekolah yang melakukan inovasi kurikulum seperti religius, sains, dan alam. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya fenomena ini? Pendapat saya, kurikulum baru seperti religius mampu membantu meningkatkan nilai spiritual dan sikap keagamaan siswa. Selain nilai akademis, nilai agamis juga perlu ditingkatkan agar siswa tidak hanya pandai dalam hal pelajaran IPA, bahasa Indonesia maupun matematika, tetapi juga pandai dalam pelajaran agama, membaca kitab sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, serta mengetahui lebih dalam mengenai agama mereka masing-masing. Kurikulum sains dan alam juga dapat membantu siswa mengeksplor lebih jauh mengenai sains dan alam, dan mereka dapat melakukan observasi secara langsung. Jadi mereka tidak hanya terpacu pada materi yang disampaikan oleh guru. Mereka dapat mengamati secara langsung bagaimana itu fotosintesis, bagaimana itu rantai makanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penambahan inovasi kurikulum ini sangat dianjurkan agar siswa tidak merasa monoton karena hanya mendapatkan materi dari guru saja. Sekian jawaban pertanyaan saya untuk memenuhi asesmen akhir semester. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.